Halo semua, di video kali ini saya akan membahas elimination of unrealized profit on intercompany sales of inventory. Dan saya akan membahas soal yang menggunakan cost method. Soal yang akan saya bahas, saya ambil dari problem 6-5 dari buku Advanced Accounting edisi ke-7 Jeter Wiley. Berikut soal yang akan saya bahas. Pruitt Corporation memiliki 90% saham Sedgwick Company. Sahamnya dibeli dengan harga 625.500 di tahun 2017. Pada saat itu, RE Sedgwick Company adalah sebesar 95.000. Di awal tahun 2021, inventory milik Sedgwick Company termasuk 25.000 profit yang diakui oleh Pruitt Corporation atas penjualan tahun 2020. Artinya di tahun 2020 ada transaksi penjualan inventory dari Pruitt ke Sedgwick. Karena penjualannya dari parent ke subsidiary, maka disebut downstream transaction. Di tahun 2021, Pruitt juga melakukan intercompany sales dengan menjual barangnya ke Sedgwick Company seharga 250.000 dengan markup 20% dari cost. Ending inventory yang dimiliki oleh Sedgwick Company termasuk barang yang dibeli dari Pruitt di tahun 2021 seharga 60.000. Berikut pre-closing trial balance milik kedua perusahaan di akhir tahun 2021. Pruitt menggunakan cost method karena nilai investment in Sedgwick di pembukuan Pruitt tidak berubah, sama seperti ketika dibeli. Kemudian di sini juga ada dividend income dan tidak ada equity in subsidiary income. Berikutnya kita masuk ke computation and allocation of difference. Implied value adalah sebesar 625.500 harga pembelian saham oleh parent dibagi dengan persen kepemilikan yaitu 90%, maka implied value-nya sebesar 695.000 dan NCI mendapat bagian 10% dari 695.000 yaitu 69.500. Kita bandingkan implied value dengan book value yang dimiliki oleh Sedgwick Company. Sedgwick memiliki common stock 600.000, memiliki return earning 95.000 ketika diakuisisi, sehingga total book value-nya adalah 695.000. Jika dibandingkan implied value dengan book value, ternyata tidak ada perbedaan antara implied value dengan book value. Perlu diingat, dalam computation and allocation of difference, kita akan menggunakan angka pada saat akuisisi. Kita ke work paper entries. Yang pertama, karena ini di tahun 2021, yang artinya bukan tahun akuisisi dan kita menggunakan cost method, maka diperlukan jurnal resiprokal. Jurnalnya Investment in Sedgwick Company pada beginning RA milik Pruitt Corporation. Nilainya adalah sebesar selisih antara RE awal tahun 2021 dengan RE ketika diakuisisi dikalikan dengan persen kepemilikan. Dan seperti pada soal, return earning awal tahun 2021 diketahui 144.000 dan RE ketika diakuisisi adalah sebesar 95.000. Jadi perhitungannya 0,9 dikalikan dengan 144 dikurang 95.000, jadi 44.100. Yang kedua, kita akan mengeliminasi dividend income. Di sini dividend income-nya 31.500 atau dapat dari 35.000 dividend declare oleh Sedgwick dikalikan dengan 90% kepemilikan. Berikutnya kita akan mengeliminasi return earning beginning milik Sedgwick Company, mengeliminasi common stock milik Sedgwick Company, mengeliminasi investment in Sedgwick Co., dan mengakui non-controlling interest. Dan kebetulan di soal ini tidak ada difference. Untuk nilai investment bisa dihitung dari investasi awal 625.500 ditambah dengan resiprokal 44.100 atau 90% dari total kedua ini. Dan untuk non-controlling interest diperoleh dari 10% dari total equity Sedgwick. Berikutnya, kita akan membuat jurnal eliminasi terkait dengan intercompany sales of inventory. Mengapa diperlukan jurnal ini? Karena dari sisi konsolidasi, kita melihat Pruitt dan Sedgwick sebagai satu entitas. Jadi tidak ada jual beli antara Sedgwick dan Pruitt. Maka dari itu diperlukan eliminasi untuk transaksi tersebut. Selain itu, ketika Pruitt Company menjual barang dengan markup
markup-nya belum boleh diakui secara konsol karena barang tersebut secara konsol masih berada di perusahaan. Karena secara konsol kita melihat Pruitt dan Sedgwick sebagai satu entitas sehingga tidak ada jual beli antara Pruitt dan Sedgwick. Jadi profitnya pun tidak boleh diakui selama barangnya masih ada di Sedgwick. Secara konsol, Pruitt baru boleh mengakui profitnya ketika Sedgwick berhasil menjual barang yang dia beli dari Pruitt ke pihak ketiga. Oke, kita masuk ke entries-nya. Ada transaksi penjualan barang ke Sedgwick Company oleh Pruitt sebesar 250.000 dan kita akan eliminasi sales pada purchase atau sales pada COGS 250.000. Berikutnya, kita akan mengeliminasi unrealized profit dari ending inventory Sedgwick yang dibeli dari Pruitt Company. Diketahui bahwa 60.000 dari ending inventory milik Sedgwick adalah pembelian barang dari Pruitt dan Pruitt mengambil keuntungan 20% dari cost. Jadi profit Pruitt Company yang terkandung pada inventory Sedgwick adalah sebesar 60.000 dikalikan dengan 20% bagi 120%. Karena di soal dibilang Pruitt mengenakan markup 20% dari cost, bukan 20% dari sales. Jadi di sini sebesar 10.000. Berikutnya adalah kita akan membuat jurnal untuk mengakui profit yang boleh diakui secara konsol karena beginning inventory yang dimiliki oleh Sedgwick telah terjual di tahun 2021. Jurnalnya adalah beginning return earning Pruitt Company pada beginning inventory sebesar 25.000 yang telah tertera pada soal. Setelah membuat paper entries, kita pindahkan jurnalnya ke kolom elimination. Kemudian kita menghitung net income Pruitt dan Sedgwick. Setelah itu kita menghitung consolidated balance dari atas ke bawah, dan kita menghitung non-controlling interest in income. Di sini sebesar 6.300 diperoleh dari 10% kepemilikan NCI dikalikan dengan 63.000 income Sedgwick Company. Setelah itu kita jumlahkan saldo ke bawah dan pindahkan ke RA statement. Sama kita akan menghitung RA akhir untuk Pruitt, Sedgwick, dan kita menghitung dividen untuk NCI di sini 10% dari 35.000. Setelah itu kita menghitung consolidated balance dan diketahuilah RA akhir konsol. Kemudian kita pindahkan saldo RA akhir ini ke balance sheet. Dan sama kita akan menghitung saldo total aset untuk Pruitt, untuk Sedgwick, total liability and equity untuk Pruitt dan Sedgwick dan sebagainya. Kemudian kita menghitung NCI in equity akhir tahun yaitu sebesar 77.200 yang diperoleh dari NCI awal tahun ditambah dengan selisih net income dengan dividen yang kita peroleh dari return earning statement. Setelah itu kita hitung konsol balance-nya dan diperoleh di sini total aset konsolnya sekian dan balance dengan total equity dan liability. Berikut kita menghitung consolidated net income atau controlling interest in income tanpa membuat work paper. Income Pruitt dari aktivitas operasionalnya yaitu sebesar 163.500. Ini diperoleh dari income statement Pruitt yang ini. Kita kurangkan dengan dividen Sedgwick yang diterima oleh Pruitt yaitu sebesar 31.500. Kita tambahkan dengan income Sedgwick yang merupakan bagian untuk Pruitt yaitu 63.000 income Sedgwick dikalikan dengan 90% yaitu 56.700. Kita tambahkan dengan realized profit dari beginning inventory Sedgwick yang dibeli dari Pruitt pada tahun 2020 yaitu sebesar 25.000 yang diambil dari transaksi yang ini. Dan kita kurangkan dengan unrealized profit atas ending inventory Sedgwick yang dibeli dari Pruitt di tahun 2021, yaitu sebesar 10.000 yang kita ambil dari transaksi yang ini. Oke, jadi setelah dijumlahkan, net income konsolidasinya 203.700. Untuk NCI in income adalah sebesar 10% dari income Sedgwick yaitu 10% dikalikan 63.000
sama dengan 6.300. Perlu diingat, di soal ini transaksi intercompany-nya adalah downstream. Maka dari itu, profit dan unrealized profit atas intercompany transaction sepenuhnya akan masuk ke controlling interest. Apabila transaksinya upstream, maka perhitungan profit dan unrealized profit harus dikalikan dengan persen kepemilikan dan NCI income akan ditambahkan dengan 10% dari profit atau unrealized profit. Contoh, misalkan ini kita asumsikan transaksi ini adalah transaksi upstream. Di sini kita harus kalikan dengan 90%. Dan di sini juga sehingga di sini bukan lagi 25.000 tapi 22.500 dan di sini sebesar 9.000. Sehingga net income konsolidasi bukan lagi 203.700 tapi sebesar 202.200. Dan untuk NCI income tidak hanya 10% dari 63.000 tapi juga akan ditambah dengan 10% dari 25.000 profit yaitu sebesar 2.500 dan dikurangi dengan 10% dari unrealized profit sebesar 10.000 yaitu sebesar 1.000. Jadi, NCI income apabila transaksinya upstream adalah sebesar 7.800. Oke, demikian materi terkait dengan intercompany sales of inventory. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.